Mansur datang ke sini pengen jual tanah Pak Haji supaya cepat laku. Oh gampang Sur. Ya. Jadi kalau bapak dan ibu mau jual aset, contohnya mobil, diajak ngomong mobilnya, remes alat kelaminnya Mansur, tempel di mobil. Tapi kalau tanah, nggak mungkin alat kelaminnya Mansur nggak mungkin. Caranya apa? Dikencingin sambil diajak ngomong. Tanah, lo gue jual ya. Nanti lo ikut sama pembeli yang baru. Nanti kalau sama pembeli yang baru lo dirawat, lo diopenin. Kalau sama gue nggak sempat ngerawat karena gue lagi nggak pegang duit, gue lagi perlu duit. Rencananya kalau lo gue jual, duitnya gue mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, ya. Oke? Jadi lo jangan ngikut gue lagi ya. Lo ikut orang lain ya. Nih yang mau beli ini udah ada. Diajak ngomong. Siap Pak Haji. Dan itu nggak sampai 99 hari, nggak sampai 2 hari udah laku, 3 hari udah laku. Tapi tanahnya diajak ngomong, rumahnya diajak ngomong, apartemennya diajak ngomong, rukonya diajak ngomong, kontrakannya diajak ngomong. Syukur-syukur lo bisa colek. Tapi kalau tanah kan nggak bisa ya lo kencingin. Tapi kan ya udah lo madep sini. Nanti kalau udah dikencingin madep ke sini, ya. Nanti lo perlihatkan aslinya nih. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Mansur. Satu lagi boleh? Boleh. Tadi Nenen. Nah, ini satu lagi. Itu ada bacaannya enggak? Gue tadi mau duduk, gue tadi mau duduk. Ya. Karena denger Nenen gue jadi berdiri. Ya, itu apa langsung Nenen apa pakai bacaan tertentu gitu Pak Haji? Terima kasih. Kalau bacaan tertentu pastilah lo baca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi ngerinya lo lagi baca neneknya pergi. Sayang kan. Lo tegrep dulu dong neneknya biar nggak pergi. Nenek lo tegrep karena nenek bisa jalan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nenen wasilahnya hajat saya terkabul. Langsung lo. Siap Pak Haji, masih muda semangat. Gitu. Terima kasih. Yang bikin tamunya RDAY lemot Pak Bu, karena kita di hati dan di kepala isinya ngeluh aja. Mau kos nggak punya uang, mau pulang nggak punya ongkos, mau riado nggak ada tempat, nggak gitu juga Bu. Saya lihat Mbak Rati itu bisa cair 150 miliar, cair 250 miliar, cair 350 miliar, sekarang cair 400. Saya nggak pernah lihat Mbak Rati ngeluh. Selalu dia pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair. Kalau ibu kan isinya ngeluh. Jangan ngeluh Bu, lawan. Karena pasti kalau ngeluh, pasti lunas. iya, kalau ngeluh adalah temennya setan. Jangan, setan tuh nyari mana orang yang ngeluh, mana orang yang ngeluh. Tuh, janganlah. Siapa? Pede. Oke? Jadi solusinya gimana Pak Haji? Bunuh diri. Bunuh diri. Kan Ya. Bu tadi nggak jadi Pak Haji. Lah ibu aja yang gantiin. Jangan, nggak berani. Yo, pertanyaan lagi siapa? Silakan, siapa? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sugeng dari Setiabudi, Jakarta Selatan, Pak Haji. Ya. Saya punya anugerah kurang lebihnya sekitar 100 jutaan. 100 juta. Ya. Ada jaminannya apa enggak? Enggak ada sih Pak Haji, itu juga ada berapa tempat gitu kan. Nah, Berapa titik tuh utang 100 juta? 1 titik, 2 titik, 6 titikan Pak Haji. 6 titik. Iya. Banyak juga. Ya itu tadinya pas sebagian 6-6-nya nggak pakai jaminan. enggak ada. Habis buat usaha, tapi kan usaha saya kan ini lagi berantakan Pak Haji. Apa? Usaha saya berantakan. Usahanya berantakan. Nah, tujuan saya ke sini itu Berantakan usaha Bapak apa berantakan wajah Bapak? dua-duanya Pak Haji. Wah!
gara-gara berantakan usaha jadi muka ke bawah Pak Haji. Iya, terus? Nah, tujuan saya kesini itu pengen biarin dapat modal baru lah buat ngebangun lagi satu, sama buat ngelunasin utang kan gitu Pak Haji. Bapak butuh modal berapa? Kalau modal sih nggak banyak ya, mungkin sekitar 20 ya cukup gitu Pak Haji. 20 juta. Nah, karena kan usaha saya juga bukan usaha yang besar kan gitu kan. Usahanya apa? Saya buka ayam bakar di rumah, terus ada es teh tapi khas dari daerah Selawi juga gitu Pak Haji. Pak, kalau Bapak setuju, Bapak paksain sempetin. Dulu Haji Marco datang kemari, itu juga dengan punya hajat Pak. Mau jual penggilingan padi yang 17 tahun gak laku-laku, betul? 17 tahun ya gak laku-laku. Kontrakannya cuma 6 pintu. Sementara Haji Marco saya bilang kontrakannya harus lebih dari 6 pintu. Jadi gimana Pak Haji? Paksain tiap malam tahajud di RDAE. Paksain. Paksain tiap malam tahajud di RDAE. Paksain Bu. Selama 7 bulan berbarengan dengan Roni. Paksain tahajud. Paksain praktekin ilmu RDAE. Alhamdulillah tuh kontrakannya yang tadinya 6 pintu jadi 21 pintu. Yang tadinya nggak punya rukonya berapa? 15 pintu. Yang tadinya penggilingan 17 tahun nggak laku. Jadi maunya saya, ilmu RDA itu nggak bisa diajak bercanda Pak. Jadi maksa. Privat paksa. Sedekah subuh paksa. Sedekah Jumat barokah paksa. Sholat badiah qobliyah paksa. Sholat tepat waktu paksa. Sebelum azan laki-laki duduk di masjid, yang perempuan udah disajadah pakai mukena. Nah Bapak coba paksain besok hari Jumat Bapak datang kemari, bersenang-senang sama anak yatim, nyanyi gembira, karaoke bersama Mbak siapa namanya? Barati yang cair 400 miliar. Nah, hari Sabtu Bapak paksain lagi datang kemari, lihat acara Mbak Nadia cair 1 triliun. Hari Minggu Bapak paksain ikut berenang bersama anak yatim. Jadi saya lihat Pak, kemarin tamu-tamu RDAI kenapa hajatnya lemot? Karena dia nggak berenang. Yang manjur tuh berenang Pak. Bapak berenang. Berenang ijabnya di dalam air kolam renang. Gitu loh. Bapak nanti berenang. Pak Haji, nanti kan saya nggak bisa berenang. Nanti ada yang megangin Pak, ibu-ibu yatim. Gak bakal tenggelam. Apalagi ibu yatim punya pelampung 2. Gak mungkin tenggelam Pak. Bapak memang pelampungnya cuma 1. Dia 2 Pak. Jadi hijabnya di dalam air. Ini hijabnya malah di atas. Kalau yang nenek-nenek pakai itu apa? Kulot, celana apa? Kalau ibu apa? Lodging. G-string. Pakai celana G-string. Tahu gak G-string Bu? Mana? Iya betul. Jadi Bapak nanti paksain Pak. Jadi Haji Marco cerita ya, dia 2018 2019 maksain tiap hari Minggu ijab di kolam renang. Hajatnya luar biasa nih pengalaman Haji Marco. Jadi Bapak berenang, ijabnya nggak di atas Pak, di dalam air bersama anak yatim, digendong, dibopong, lagi lari, berenang. Ibu-ibu juga begitu Bu. Tapi kan saya nggak bisa berenang. Yang di kolam renangnya yang cetek, yang cuman sedengkul, gitu. Kalau bapak-bapak ya yang sedada. Oh, aku mau sedengkul malu Pak Haji, ibu-ibu ya udah yang sedada. Kan ada yang boleh gak Pak Haji kalau yang usia saya 80 tahun, 90 tahun? Nah itu yang 3 meter. Pengalaman hajat terkabul ijab di dalam air kolam renang. Dengerin, lu praktekin. Iya, kita suruh ijab sama Pak Haji yang sama anak yatim itu ratusan semuanya ya. 500 anak yatim, ibu yatimnya 500, jadi 1000. Jadi
Saya kebetulan punya tenaga yang bisa diandalkan, yaitu bikin es buah. Es buah. Es buah. Ibu Jadi bikin apa? Bisa Bapak apa? jadi setiap Sabtu Gorengan, bala-bala boleh. Sabtu itu saya udah ke pasar. Terus itu berangkatnya pagi. Jadi subuh-subuh itu blenderin buah-buahan. Pokoknya kita beli banyak di pasar, beli gula berapa belas kilo gitu, terus beli aqua galon, 2 galon atau 3 galon. Terus kita bikin Pak Haji bilang bikin yang enak ya biar anak yatimnya senang. Jadi kita nggak pakai istilahnya pakai pewarna maupun gula biang gitu. Jadi anak-anak yatim pada suka. Jadi saya bawa ke kolam renang itu pakai mobil di bagasi. Itu setiap minggu 1 tahun. Itu sampai di bagasi mobil saya tuh lengket sama gula, karena kan kadang-kadang kalau ada polisi itu keplok gitu pada tumpah. Sampai di pasar Lewiliang itu ada yang nanya, Pak Haji Marko ini beli buah setiap hari Sabtu atau Minggu ini buat jualan. Soalnya banyak banget yang dibeli. Karena kan 500 anak ya, tapi sebetulnya bukan anak yatim aja, ibu yatim juga pada minum, tamu-tamu juga pada minum, jadi kita harus bisa enak. Saya bilang sama tukang buah-buahan itu buat anak yatim. Saya pikir mereka senang. Saya bilang mau bagi kita, bantuin saya kayak sekilo 2 kilo jeruk atau apa gitu. Mereka bilang sombong bilang gitu. Jadi mereka nggak ada percaya karena kita setiap minggu itu sedekah. Itulah kadang-kadang kita berbuat baik, tapi ada aja yang nggak suka sama kita. Ya karena mungkin nggak satu frekuensi ya, satu irama sama kita. Alhamdulillah kita di sana biasanya isi saya yang bagi-bagiin minum buat anak yatim. Mereka berenang naik minta minum, terus buat minum. Setelah itu airnya itu kadang-kadang disiram-siram ke kolam renang. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka senang karena semakin wifi-nya semakin tinggi itu untuk hajat kita itu cepat terkabul tuh cepat banget ya, kata anak yatimnya senang kan, bikin hati anak yatim itu senang. Nah, jadi kita usahain dengan ngasih makanan yang enak-enak seperti minuman kesukaan mereka, dan saya bikin tugasnya itu selama 1 tahun bikin es buah. Alhamdulillah satu persatu yang tadinya agak lemot, alhamdulillah itu pada ibaratnya kayak bisul tuh pada pecah-pecah, putus gitu. Dan kita ijabnya itu saya kadang-kadang dalam air, anak-anak kan pada si anak pada ngikutin tuh semua dikelilingin. Ada yang gendong lah, ada yang main kepala apa-apa ya. Saya bilang yang penting terkobul. Itu juga harus yakin ya ketika Anak yatim digendong di pundaknya Haji Marko. Anak yatimnya digendong, ibu yatimnya dipeluk. Itu kadang-kadang pas pulang berenang itu bahasa kayak orang dibukin, pada sakit semua kan, anak di berenang naikin. Tapi kan rukonya 15 pintu. Ya alhamdulillah. Kontrakannya berapa? 21 pintu. Iya. Penggilingan padi yang 17 tahun gak laku-laku langsung dibayar. Laku. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi teman-teman kita juga pada ikut ijab kabul di kandang dari kandang itu kan disediain mobil sama Pak Haji, odong-odong, pada naik odong-odong. Itu banyak yang terkabul dan mereka senang sekali karena beberapa saat kemudian mereka bilang kayak kemarin ya Pak Haji, itu seorang orang dari dia non muslim yang dari Palembang itu paginya sama siangnya berenang anak yatim, ijab kabul, malamnya jam 9 100 juta kabul. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ini saya masih ijabnya di air Pak, ijabnya di kolam, bukan di atas. Dia bilang berenang jam 9 langsung saya dapat 100 juta. Jadi luar biasa banget ya, walaupun beliau non muslim, dia agamanya Buddha. Saya mau Bapak besok hari Minggu ikut berenang bersama anak yatim. Gendong tuh anak yatim yang kecil-kecil 2 tahun 3 tahun. Nanti kan ibu yatim teriak-teriak, Pak kawinin saya, Pak kawinin lu. Berenang itu juga bukan berarti kita buka pakai celana dalam doang ya, pakai kaos aja, pakai pendek udah itu. Ibu pakai kebaya, pakai sanggul boleh.
Boleh, nanti kan kalau ditanya ikan duyung. Seru Ibu, seru banget. Boleh gak pakai mukena, pakai kerudung sambil di kolam renang? Boleh, masa nggak boleh? Pokoknya ijabnya di air lebih manjur, karena saya lihat Haji Marco gitu, Roni gitu, Betul. manjur Bu, manjur. Berarti nggak usah pakai nenen Pak Haji ya? Hah? Kan temanya tadi Pak Haji bilang kan sekarang ini nenen kan gitu. Iya. Berarti sekarang Pak, saya nggak usah nenen pakai ya? tuh wajib. Ijab di kolam renang itu sunnah. Enggak gini Pak Haji, masalahnya siapa yang mau dinenenin Pak Haji? Nggak ada nih Pak Haji. Bapak nanti beli empeng. Nuk. Dot. Nuk. Gitu ya? Nuk, beli nuk, beli empeng. Ya, maksudnya udah 5 tahun sendirian Pak Haji, jadi nggak ada yang bisa dinenenin Pak Haji. Makanya nanti Bapak pas berenang pakai papan nama, tulisin pakai spidol Duda. Oh, gitu. Atau biar nggak menyolok duren. Siap. Duren, nanti kita udah bisa nyimak ya Bu. Artinya apa Bu duren? Udah keren. Oh. Pak Haji kalau duda berarti durenmu darahnya anyep dong.